Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kasus seorang pegawai toko yang lagi viral, yang dimana dia menilap atau melakukan tindak kejahatan, yaitu melakukan pencurian uang tokonya sampai 1,3 miliar, dan itu bekerja selama 2 tahun, yang dimana akhirnya ketahuan sama bosnya hingga akhirnya lagi dituntut untuk pengembalian. Jadi apa penyebab utama hal itu bisa terjadi dan kenapa bisa ketahuan? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak video ini. Jika kita menonton film-film produksi Hollywood yang menceritakan tentang bagaimana para kartel narkoba melakukan tindak kejahatan dan hasil dari kejahatannya itu dia simpan dalam bentuk kekayaan, yang dimana tindak kejahatannya berupa menjual narkoba, lalu hasil dari penjualan itu mereka simpan di negara mereka dan mereka bisa bertahan hingga puluhan tahun, seperti contohnya Pablo Escobar dan beberapa nama keren kartel-kartel yang ada di Amerika Selatan. Pada film-film Hollywood, di sana kita bisa mengamati bahwa para kartel ini melakukan penyimpanan harta kekayaan mereka, yaitu dengan cara menyimpan uang secara cash atau secara tunai itu di berbagai tempat, yang dimana mereka melakukan penyimpanan itu bukan di perbankan, bukan juga di koperasi, bukan juga di lembaga-lembaga keuangan yang disetujui oleh pemerintah, melainkan mereka menyimpan harta-harta mereka itu di berbagai tempat. Bisa di rumah mereka yang ada di tengah hutan yang nggak bisa dideteksi oleh pemerintah ataupun dideteksi oleh aparat penegak hukum. Bahkan mereka ada yang menyimpan uangnya di gua-gua, bahkan ditimbun di dalam tanah. Jadi para kartel ini melakukan tindak kejahatannya, para kartel ini menimbun hasil kekayaannya dengan cara-cara yang tidak wajar seperti itu. Tujuannya agar para kartel ini bisa mengakses seluruh hasil kekayaannya itu tanpa harus diendus oleh pemerintah. Jika para kartel narkoba ini menyimpan uang mereka di perbankan atau di institusi-institusi keuangan yang notabene ada di bawah naungan pemerintah, otomatis para kartel narkoba ini tidak bisa mengakses itu, karena keuangan mereka atau akses mereka menuju harta kekayaan mereka akan diblokir atau akan ditahan oleh pemerintah. Nah, dalam kasus Puja ini, penyebabnya yang pertama, kenapa bisa terjadi, yaitu karena pengaruh kesempatan, yang dimana seorang pegawai jika sudah diberikan kepercayaan dan jarang melihat uang dengan jumlah nominal besar, otomatis akan tergiur. Memang betul apa yang dikatakan sama Bang Napi dulu, itu kejahatan bukan berasal dari niat pelakunya, melainkan karena ada kesempatan. Begitu juga yang terjadi pada karyawan salah satu toko skincare kalau nggak salah ya nih. Jadi bukan karena ada niat dari pelakunya, karena ada kesempatan, yang kesempatan itu mungkin tidak didapatkan oleh semua orang. Jadi pegawai toko tersebut melakukan tindak kejahatan berupa penggelapan dana tempat dia bekerja. Lantas bagaimana bisa akhirnya dia ketahuan? Di sini ada perbedaan bagaimana cara kerja kartel narkoba tadi yang saya jelaskan di awal dengan yang dilakukan oleh pegawai toko tadi. Perbedaannya hanya pada mindset dan mental. Jika para kartel narkoba itu mereka memiliki mindset yang jelas dan mental yang teguh, maka para kartel itu memiliki jaringan yang sangat luar biasa. Artinya para kartel tidak bekerja sendirian dalam hal ini untuk menimbun kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan. Berbeda dengan pegawai toko tadi, ya, pegawai toko tadi dia bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, artinya dia
mencuri sendiri dan menimbun sendiri seperti itu. Nah, bedanya mental si pegawai toko, dia tidak sabar. Dalam artian setiap hasil uang kejahatannya itu langsung dia gunakan, langsung dia transfer ke akun rekening perbankan pribadinya, otomatis dan menimbulkan kecurigaan bagi bosnya. Dan kita hidup di zaman saat ini yang dimana media sosial itu sangat-sangat mengawasi kita semua ya. Ini juga penyebabnya mental dari pegawai toko yang memang tidak sabar ya. Tapi akhirnya dia ketahuan karena dia banyak mengupload hasil kejahatannya di media sosial dan menimbulkan kecurigaan bagi siapapun yang memfollow akun media sosialnya seperti itu. Nah, di sini saya mau disclaimer dulu. Saya bukan berarti mau mengajarkan para netizen bagaimana cara melakukan tindak kejahatan, tidak. Akan tetapi di sini saya menyampaikan hasil analisa saya dan pendapat saya secara pribadi, boleh dibantah, boleh tidak. Yang jelas mungkin ini bisa menjadi acuan bagaimana tindak kejahatan itu bekerja. Disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Bukan saya mau mengajari kalian ya, mohon maaf. Jangan disalahpahami. Ini tidak, ini saya hanya menyampaikan hasil pemikiran saya saja. Jadi begini, seandainya misalnya saya menjadi pelaku tindak kejahatan, mungkin saya akan menentukan target. Misalnya targetnya 5 miliar lah begitu kan, atau mungkin 1,5 miliar. Dan ketika dirasa target yang sudah saya kumpulkan itu cukup, saya tidak akan langsung menyimpan secara buru-buru uang itu ke rekening perbankan pribadi saya, karena itu akan menimbulkan sebuah kecurigaan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan yang pertama ya menimbun uang itu dalam bentuk cash ya, mau dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk rupiah. Nah, ketika sudah mencapai target yang diinginkan, misalnya 1,5 miliar, ya lebih baiknya, alangkah baiknya ya keluar dari perusahaan itu secara pelan-pelan seperti itu, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, setelah keluar dari perusahaan itu, jangan langsung digunakan uangnya. Akan tetapi, ya bukalah usaha-usaha kecilan seperti toko sembako, atau bensin eceran, atau cucian motor, atau dagang bakso kek, dagang cireng kek, dagang batagor yang kecil-kecil aja, supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari mantan bos atau dari tempat kita bekerja yang lama, dan tidak mencurigakan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah 2-3 tahun atau 5 tahun setelah kita keluar dari tempat kita usaha tadi, kita bisa gunakan uang hasil tindak kejahatan kita untuk foya-foya seperti itu. Nah, di situ otomatis tidak menimbulkan kecurigaan karena kan kita punya usaha tadi tuh, mungkin toko sembako kayak cucian motor kayak atau jual bensin eceran begitu kan. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi orang mungkin bisa mengira, oh ini hasil dari usahanya. Dia kan juga punya toko sembako, mungkin toko sembakonya yang kecil sih, tapi mungkin omsetnya besar. Bisa jadi seperti itu ya kan. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, ini jangan dicontoh cara saya ini. Ini hanya hasil analisa saya saja. Jangan sampai ini dijadikan apa namanya, wah ini ngajarin nih. Enggak, ini enggak ngajarin, tapi kebanyakan cara pelaku kejahatan melakukan pencucian uang itu dengan cara seperti itu. Jadi uang haram dicuci jadi uang bersih, begitu kurang lebihnya ya kan. Jadi jangan juga kalian menganggap saya ini ngajarin, jangan ya. Disclaimer dulu, saya tidak ngajari seperti itu. Nah, dengan cara seperti tadi, mungkin pegawai toko tersebut baru bisa menikmati hasil curiannya mungkin di 5 tahun setelah dia melakukan tindak tindak kejahatannya seperti itu. Kalau dia lakukan langsung ya wajar orang curiga ya kan. Masa pegawai toko setiap 2 bulan sekali pergi ke Bali ya kan, terus hampir setiap hari store tunai puluhan juta rupiah, ya jadi curiga dong. Ya kan, yang pelihara tuyul aja nggak mungkin dia store tunai tiap hari ke perbankan, apalagi yang pelihara babi ngepet, nggak mungkin, karena ya perlu proses. Masa ini yang tiap hari cuma sekedar pegawai toko dikasih kepercayaan sama bosnya tiap hari store tunai ya kan, jadi menimbulkan kecurigaan dan akhirnya ketangkap. Jadi itulah perbedaan tadi penjahat kelas teri dan penjahat kelas kakap. Jadi penjahat kelas kakap itu ya
agak sulit mainannya kayak gitu ya. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar banyak bahwa untuk menjadi penjahat pun harus diperlukan mental yang kuat ya kan. Jadi nggak sekedar oh ada kesempatan sikat, nggak seperti itu ya. Jadi itu tadi penjelasan dari saya secara singkat ya. Mohon maaf disclaimer dulu, jangan dijadikan patokan ya kalian mau jadi pelaku kejahatan dengan cara saya, tidak. Saya mohon tidak dilakukan. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.